But in 23, they're much finer, should be ideal for blue-green algae analysis. How's your collection, Wei Yifeng? Well, in grid section 5012, the particles were predominantly coarse. Wei Yifeng, our new lake was attacked by asteroids! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita kembali membahas film fiksi ilmiah berjudul Mutation on Mars. Sebuah film tentang sekelompok ilmuwan yang melakukan penelitian di planet Mars untuk mengubah lingkungan planet tersebut agar suatu saat nanti bisa ditinggali manusia. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Diceritakan tahun 2042, sekelompok ilmuwan yang tergabung dalam aliansi program migrasi antar planet dikirim ke planet Mars untuk melakukan pengujian sianobakteri demi mengubah permukaan planet menjadi lebih hijau dari sebelumnya. Keempat ilmuwan tersebut adalah Feng Yi, seorang ilmuwan geologi yang saat ini sedang mengumpulkan sampel di sebuah area. Kemudian seorang ahli biologi bernama Richard yang begitu terobsesi dengan bunglon hasil percobaannya, serta dua ilmuwan pendamping yaitu Hannah dan Thomas. Awalnya semua nampak berjalan sesuai rencana, hingga akhirnya situasi berubah menjadi bencana ketika bebatuan angkasa tiba-tiba menghujani wilayah serta stasiun penelitian mereka, dan insiden itu hampir menewaskan Richard dan yang lainnya. Dampak hantaman tersebut diperkirakan memicu badai besar. Tanpa pikir panjang, Feng Yi pun segera kembali ke pangkalan. Dengan waktu yang sangat terbatas, Richard dan yang lain bergegas naik ke wahana evakuasi. Namun mereka tetap menunggu Feng Yi sebelum meluncur ke angkasa. Bahkan mereka terpaksa melepas salah satu tangki bahan bakar agar wahana tersebut tetap tegak di tengah hantaman badai. Sesaat kemudian, kendaraan penjelajah Feng Yi mulai terlihat, tapi kendaraan itu mendadak berhenti karena kehabisan baterai. Hal itu pun memaksa Feng Yi berjalan menembus badai demi mencapai wahana, dan mereka pun akhirnya berhasil lepas landas dari planet Mars. Namun, belum sempat mereka bernafas lega, radar mendeteksi objek tak dikenal mendekati pesawat. Jika diperhatikan, objek itu terlihat seperti paus raksasa yang terbang ke sana kemari. Makhluk itu bergerak agresif serta mengganggu sistem navigasi, sebelum akhirnya membuat wahana yang mereka tumpangi kembali jatuh ke permukaan. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah pesawat angkasa milik negara Cina bernama Wanhu tengah melintasi orbit planet Mars dalam misi menuju planet Jupiter. Ada 5 astronot yang ditugaskan dalam misi tersebut, di antaranya Feng Tong, Li Xiang, Chen Shan, Xi Qing, dan Du Ping sebagai kapten. Diketahui, Feng Tong ini adalah anak kandung dari Feng Yi yang ditinggalkan sang ayah bertugas saat dirinya masih kecil. Maka dari itu, ketika pesawat itu mendekati orbit planet Mars, Feng Tong terus memandangi planet tersebut dan berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan sang ayah. Sementara di permukaan planet Mars, Feng Yi yang selamat bergegas kembali ke pangkalan untuk melaporkan insiden yang mereka alami pada komando misi di bumi. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengerikan menyerangnya. Setelah menerima pesan tersebut, Komandan Aliansi Program Migrasi ke planet Mars bernama Frank menghubungi pusat kendali misi eksplorasi Jupiter yang dipimpin Komandan Liu untuk menyampaikan potongan video yang berisi permohonan bantuan dari Feng Yi yang berada di planet Mars. Sebelumnya, beberapa negara seperti India dan Konoha sudah menawarkan bantuan penyelamatan misi. Akan tetapi, karena jarak bumi ke Mars cukup jauh, butuh setidaknya 4 bulan perjalanan untuk sampai ke sana. Belum lagi jika pesawatnya dikorupsi, bisa-bisa malah meledak saat lepas landas, dan Frank tidak ingin mengambil resiko tersebut. Maka dari itu, harapan satu-satunya mereka adalah kapal antariksa Wanhu yang kini baru melintasi planet Mars.
包括火星基地地图和火星车的使用方式全部发给你们。 Tanpa ragu, Komandan Liu memerintahkan kru Wanhu untuk membatalkan misi ke Jupiter dan mengubahnya menjadi operasi penyelamatan di planet Mars. Selain demi kemanusiaan dan reputasi internasional, pusat komando juga mendeteksi objek misterius di langit planet tersebut yang ingin mereka pastikan keberadaannya. Singkat cerita, Kapten Duping membagi tugas. Duping dan Feng Tong akan bertindak sebagai pilot dan kopilot wahana pendarat. Li Xiang dan Si King bertanggung jawab atas penelitian di planet Mars dan memastikan objek asing tersebut. Sementara Chen San tetap tinggal di kapal angkasa untuk memandu navigasi. Akan tetapi, baru juga memasuki atmosfer, makhluk paus raksasa itu kembali muncul dan menyerang wahana mereka. Nah, dari situlah mereka menyadari objek asing yang dimaksud komandan adalah monster raksasa tersebut. Beruntung, tepat sesaat sebelum monster itu menelan mereka, Feng Tong berimprovisasi dengan mematikan mesin untuk menghindari serangan, kemudian menyalakannya kembali sebelum menghantam permukaan. Meski mereka berhasil mendarat dengan selamat, pendaratan ekstrim tersebut menguras habis bahan bakar wahana. Untuk itu, Kapten Duping kembali membagi tim menjadi dua kelompok. Feng Tong dan Si King ditugaskan mencari di mana jatuhnya pot pelarian para ilmuwan. Sementara Duping dan Li Xiang akan pergi ke pangkalan untuk mencari bahan bakar. Kembali ke angkasa, Chen San yang kehilangan komunikasi dengan wahana pendarat melaporkan hal tersebut pada komando misi serta mengirimkan gambar kondisi atmosfer Mars. Setibanya di lokasi pot pelarian, mereka menemukan Hana dalam kondisi kritis. Richard masih hidup, Thomas telah meninggal, sementara Feng Yi tidak ada di sana. Yang ada kemungkinan Feng Yi pergi ke pangkalan untuk meminta bantuan. Lalu tak jauh dari pangkalan, Kapten dan Li Xiang menemukan wahana penjelajah yang ditenagai solar sudah terisi penuh. Untuk menghemat waktu, Kapten meminta Li Xiang pergi ke pangkalan mencari bahan bakar. Sementara Kapten akan pergi menjemput Feng Tong dan yang lain lalu bertemu kembali di pangkalan. Setibanya di pangkalan, mereka segera membawa Profesor Hana ke ruang medis untuk mendapat perawatan. Di sana, Feng Tong bertanya pada Richard tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pot pelarian mereka. Richard mengaku tidak ingat karena saat itu ia pingsan duluan dan tahu-tahu sudah berada di permukaan. Setelah semua tim berkumpul, Kapten meminta Feng Tong dan Li Xiang segera mencari di mana keberadaan Feng Yi. Karena hanya dia satu-satunya orang yang bisa mengakses sistem komunikasi pangkalan untuk menghubungi Chen San yang berada di pesawat angkasa. Sementara Kapten dan Richard akan mengambil persediaan bahan bakar di pangkalan. Sampai di sebuah lorong, Feng Tong menemukan jejak darah yang mengarahkan mereka ke ruang tanaman. Begitu masuk ke dalam, mereka tiba-tiba diserang bunglon raksasa yang entah dari mana asalnya. Saat berusaha melarikan diri, Li Xiang tanpa sengaja tersandung tubuh Feng Yi yang tergeletak tak sadarkan diri. Lalu melaporkannya pada Kapten bahwa mereka diserang makhluk aneh di ruang tanaman. Sambil menunggu bantuan, keduanya berusaha membawa Feng Yi keluar ruangan. Dan tepat sesaat bunglon raksasa itu hendak menerkam Li Xiang, Kapten menusuknya dengan sebatang besi. Setelah keadaan mandali, mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ada makhluk sebesar itu di dalam pangkalan. Tanpa menyadari bahwa matinya bunglon tersebut membuat Richard yang terobsesi dengan hewan rekayasa genetika menjadi kesal. Kembali ke kapal angkasa, pusat komando tiba-tiba menghubungi Chen San untuk mengabarkan situasi darurat.
bahwa mereka mendeteksi asteroid seukuran kota Jakarta bergerak menuju planet Mars dan diperkirakan akan menghantam permukaan dalam waktu 10 jam ke depan. Karena itu, mereka meminta Chen San segera mengirim pesan ke tim penyelamat agar segera menyelesaikan misi. 要与他们取得联系。 Setelah mendapat perawatan medis, Feng Yi akhirnya tersadar. Lalu pandangannya tertuju pada Feng Tong seakan tidak percaya putranya tersebut berada di planet Mars. Kapten menjelaskan mereka sebenarnya dalam perjalanan ke planet Jupiter, tapi misi itu terpaksa dibatalkan demi misi penyelamatan. Feng Yi cerita insiden yang mereka alami bermula dari hujan meteor yang entah bagaimana tidak terdeteksi satelit. Ketika wahana evakuasi mereka hampir sampai atmosfer, mereka diserang monster raksasa mirip ikan paus terbang melayang ke sana kemari. Padahal sejak tiba di planet Mars tidak ada satu orang pun melihat tanda-tanda keberadaannya. Seolah makhluk itu tiba-tiba muncul begitu saja. Richard, 人呢？ Di tengah pembicaraan yang masih berlangsung, Si King tiba-tiba menyadari Richard tidak ada di dalam ruangan, bersamaan dengan menghilangnya jarum suntik berisi obat miliknya. What are you doing, Richard? Kecurigaan itu pun langsung terjawab. Richard diam-diam mencoba menghidupkan bunglon raksasa yang sebelumnya dianggap mati. We may not even live to see the day. Richard akhirnya mengaku bahwa bunglon raksasa tersebut adalah hasil eksperimen rekayasa genetika yang ia ciptakan sendiri. Shh, quiet. Suatu hari, Richard menemukan jejak kehidupan asing pada batu meteorit yang jatuh di permukaan Mars. Tanpa disangka, organisme itu tumbuh dan beradaptasi jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. And to survive after that. Richard kemudian memanfaatkan organisme tersebut untuk mengubah genetika bayi bunglon dan bayi paus dengan tujuan adaptasi lingkungan. Dengan kata lain, bunglon raksasa dan paus terbang yang ada di atmosfer tak lain adalah hasil rekayasa genetika yang dilakukan Richard selama berada di planet Mars. Nah, jadi rupa-rupanya bukannya memikirkan cara bagaimana mengubah permukaan Mars menjadi subur, Richard justru memilih jalan pintas dengan cara mengubah genetika manusia itu sendiri agar bisa lebih cepat beradaptasi dengan kondisi di planet Mars. Unexpectedly. Namun eksperimen tersebut justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bunglon yang dikira sudah mati itu tiba-tiba bangkit lalu memakan Richard, tidak peduli siapa yang menciptakannya. Dan setelah melahapnya, tubuh bunglon itu membesar dan lebih agresif dibanding sebelumnya. Para kru bergegas meninggalkan lorong tersebut, kemudian berlindung di ruang medis. Celakanya, pintu yang dijaga bunglon itu adalah satu-satunya jalan keluar pangkalan. Dan jika mereka tidak segera mencari cara mengatasinya, mereka bisa terjebak di ruangan ini selamanya. We trapped here and will die if we not get rid of it. Feng Yi berkata mereka bisa memanfaatkan tabung oksigen untuk membuat alat penyembur api guna menghalau bunglon raksasa tersebut. Meski begitu, mereka juga tidak bisa membiarkan makhluk itu berkeliaran bebas di planet Mars. Karena itulah, Li Xiang mencoba merakit bom dengan bahan seadanya dengan tujuan meledakkan makhluk tersebut. Setelah itu, Kapten meminta Feng Yi membuka akses komunikasi untuk menghubungi Chen San. Dan setelah terhubung, mereka menerima pesan darurat yang dikirim Chen San sekitar 6 jam yang lalu, yang meminta mereka segera kembali ke kapal angkasa karena sebuah asteroid raksasa diperkirakan akan menghantam permukaan planet dalam waktu 10 jam ke depan, yang artinya waktu yang tersisa tinggal 4 jam saja. Di saat yang sama, Li Xiang memberitahu dia membutuhkan gula pasir untuk menyelesaikan bom tersebut. Dan untuk menghemat waktu, mereka pun kembali berbagi tugas. Kapten dan Feng Tong akan mengalihkan perhatian bunglon itu lalu menuju dapur guna mencari bahan yang diperlukan. Sementara Feng Yi dan yang lainnya mengambil bahan bakar untuk dibawa ke wahana penjelajah sambil menunggu mereka kembali. Sampai di dapur, Feng Tong segera mencari bahan yang dibutuhkan kemudian merakit bom tersebut. Sementara Kapten berusaha menghalau bunglon itu dengan alat penyembur api. Tanpa diduga, bunglon itu ternyata memiliki kemampuan berkamuflase, membuat Kapten kewalahan saat menghadapinya lalu dengan mudahnya menjatuhkan keduanya. Kabar buruknya, serangan itu merusak timer bom yang baru saja selesai dirakit. Artinya, bom itu kini hanya bisa diledakkan secara manual.
Menyadari situasi yang semakin genting, Kapten tanpa ragu mendorong Feng Tong keluar, lalu mengunci diri di dalam ruangan bersama bunglon raksasa tersebut. Kapten memilih mengorbankan dirinya dan berniat meledakkan bom itu demi memastikan bunglon tersebut benar-benar musnah. Sebelum berpisah, Kapten berpesan agar Feng Tong selalu mengingat tujuan utama mereka. Kapten rela melakukan semua ini agar Feng Tong dapat menyelamatkan lebih banyak manusia di masa depan, baik melalui proyek migrasi ke planet Mars ataupun melanjutkan misi ke planet Jupiter seperti yang mereka cita-citakan. Karena itu, Kapten minta Feng Tong berjanji membawa semua orang pergi dari sini dengan selamat, serta menyampaikan permintaan maaf pada keluarganya bahwa dia tidak bisa memenuhi janji kembali ke bumi. Sesaat setelah wahana penjelajah meninggalkan pangkalan, barulah Kapten meledakkan dirinya bersama makhluk tersebut. Namun, perjuangan mereka belumlah berakhir. Mereka masih harus menghadapi monster paus di atmosfer. Feng Tong berusaha meyakinkan jika mereka terbang lebih cepat dari monster itu, mereka memiliki peluang keluar atmosfer dengan selamat. Sebelum lepas landas, Feng Yi meminta maaf pada Feng Tong karena sejak kecil sang ayah lebih mementingkan misi daripada keluarganya. Namun di lain sisi, saat melihat putranya kini memilih jalan yang sama seperti dirinya, Feng Yi berharap Feng Tong tidak menyimpan penyesalan seperti yang selama ini ia rasakan. Semua yang ia lakukan saat ini hanyalah untuk memastikan proyek ini berhasil, agar suatu saat nanti keturunan mereka bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Feng Yi juga berjanji setibanya di bumi nanti dia akan mengajak Feng Tong dan ibunya berlibur untuk menebus waktu yang selama ini terlewatkan. Sesaat sebelum terbang, Si King menyampaikan hasil perhitungannya. Diketahui makhluk itu bergerak dengan kecepatan 40 meter per detik. Saat ini posisi makhluk itu berada di jarak 16.000 km dari titik peluncuran. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari atmosfer sekitar 7 menit. Tapi masalahnya, dalam 7 menit, makhluk itu bisa terbang sejauh 16.800 km, yang artinya mereka tidak akan bisa lolos dari makhluk tersebut. Feng Tong menyarankan bagaimana jika mereka mengubah sudut lepas landas untuk mengecoh makhluk tersebut, kemudian menggunakan bahan bakar cadangan untuk mengoreksi kembali posisi setelah berhasil menjauh. Cara ini cukup beresiko, tapi lebih baik daripada dimangsa hidup-hidup. Tiba-tiba, Feng Yi teringat bahwa data penelitian migrasi planet Mars tertinggal di pangkalan. Data tersebut mereka kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, dan kelak akan mereka butuhkan di masa depan. Karena itu, Feng Yi berniat mengambilnya terlebih dahulu sebelum terbang. Namun anehnya, bukannya pergi menuju pangkalan, Feng Yi justru pergi ke arah lokasi jatuhnya pot pelarian milik mereka. Sesaat kemudian, Feng Yi menghubungi Feng Tong untuk memberitahu bahwa data penelitian ada di kursinya. Sejak awal, Feng Yi sebenarnya sudah menyadari bahwa wahana mereka tidak akan selamat dari serangan paus raksasa. Maka dari itu, Feng Yi memutuskan terbang menggunakan pot pelariannya untuk mengalihkan perhatian serta membiarkan monster itu menelannya kemudian meledakkannya dari dalam, agar Feng Tong bisa melewati atmosfer dengan aman. Dengan pengorbanan itu, Feng Yi berharap planet Mars bisa kembali aman seperti sedia kala. Tindakan sang ayah tersebut membuat Feng Tong sangat kecewa karena untuk kesekian kalinya sang ayah melanggar janjinya. Namun bagaimanapun juga, Feng Yi menyadari bahwa keputusan sang ayah adalah pilihan terbaik bagi mereka semua. Sesaat kemudian, Feng Tong menyaksikan pot sang ayah melesat ke atmosfer, lalu membiarkan dirinya ditelan monster tersebut, kemudian meledakkannya hingga hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, asteroid raksasa mulai memasuki atmosfer Mars. Tanpa membuang waktu, Feng Tong segera meluncurkan wahana untuk kembali menuju kapal angkasa Wanhu. Setibanya di sana, Feng Tong memberitahu Chen San bahwa Kapten Du Ping sengaja mengorbankan diri demi menyelamatkan mereka semua, serta menunjuknya sebagai kapten pengganti untuk melanjutkan misi yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan. Setelah itu, mereka menyampaikan laporan resmi pada pusat komando bahwa misi telah selesai dilaksanakan.
Objek asing yang mereka lihat ternyata bukanlah pesawat alien, melainkan makhluk mutasi hasil rekayasa genetika yang kini berhasil dimusnahkan. Mereka juga berhasil menyelamatkan Profesor Hana. Meski sampai detik ini, peran dan keterlibatannya dalam misi tersebut belum sepenuhnya jelas, alias nggak ada penting-pentingnya. Sementara itu, Kapten Duping dan Feng Yi memilih mengorbankan diri demi menghancurkan makhluk mutasi tersebut, agar di masa depan umat manusia dapat melanjutkan misi migrasi ke planet Mars. Film ditutup dengan penghormatan terakhir bagi seluruh ilmuwan yang gugur di planet Mars. Nah, jadi teman-teman, itulah alur cerita dari film Mutation on Mars. Namun sebelum kita menutup video ini, ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas. Jika diperhatikan dengan seksama, film ini seolah mengambil inspirasi dari 3 film yang berbeda. Yang pertama adalah film Life. Hal ini terlihat dari adegan ketika Richard mengembangkan sebuah organisme asing yang kemudian mengalami mutasi dan berubah menjadi makhluk yang sangat ganas dan mematikan. Yang kedua adalah film The Martian. Pada bagian awal film, kita diperlihatkan para kru yang diterpa badai besar di Mars dan terpaksa melakukan lepas landas darurat. Adegan ini sangat mirip dengan pembukaan film The Martian. Dan yang terakhir adalah film The Last Day on Mars, yang mengisahkan para astronot yang terinfeksi bakteri misterius hingga berubah menjadi zombie atau mutan. Unsur ini juga terasa kuat di dalam film Mutation on Mars. Meski film ini terasa seperti sebuah parodi, ide menghadirkan monster paus raksasa sebenarnya cukup menarik. Sayangnya, konsep tersebut kurang dieksplorasi secara mendalam, sehingga potensinya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi, cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.